Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sanaqra min kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Qur'an lil Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wasalna ila sahifah 60. Al-an ila sahifah 61. Ila al-bab al-khamis. Wasalna ila al-bab al-khamis fi adabi hamilil Quran, yaitu adab kepada para pengemban Al-Quran. Di bab yang kelima ini membicarakan secara khusus atau ditunjukkan secara khusus bagi siapa, yaitu bagi para hamilul Quran atau para pengemban Al-Quran. Siapa itu? Yaitu para penghafal Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qad taqaddama jumalun minhu fil bab alladhi qabla hada. Ya. Telah dijelaskan, ya, adab-adab pengemban Al-Qur'an, ya, pada bab sebelumnya, ya, secara umum. Walaupun di bab sebelumnya juga ada pembahasan secara spesifik yang terkait langsung dengan para pengemban Al-Quran. Tetapi di bab kelima ini spesifik sekali, ya, spesifik sekali secara khusus ditujukan bagi para pengemban Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Yang pertama, wa min adabihi ayyakuna ala akmalil ahwal. Adab yang pertama adalah ayyakuna ala akmalil ahwal, sezukiannya berada dalam kondisi yang sempurna, yaitu apa? Wa akramis syama'il. Syama'il itu jamak dari syamilah, jam'u min syamilah. Syamilah maknahu akhlaqul khisal. Akhlaq khisal. Jadi karimus syama'il ay karimul akhlaq was sifat. Ya, karimul akhlaq was sifat, yaitu menampilkan akhlak-akhlak ataupun sifat-sifat yang mulia. Itu adalah akmalul ahwal. Kemudian wa ayyarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'an anhu ijlalan lil Qur'an. Ayyarfa' nafsahu, ya, an kulli ma nahyil Qur'an, ya. Ini maksudnya adalah melepaskan diri dari setiap yang dilarang oleh Al-Quran. Artinya ketika di situ ada larangan-larangan terhadap yang ada di dalam Al-Quran,
maka mestinya kita waspada, jangan sampai kita terjebak jatuh dalam apa yang dilarang dengan Al-Quran. Itu maknanya. Ya. Ijlalan lil Quran, untuk mengagumi, untuk mengagungkan, ya, untuk mengagungkan, untuk memuliakan Al-Quran itu sendiri. Ya. Nah, salah satu bentuk pengagungan kita terhadap Al-Quran yaitu apa? Menjadikan Al-Quran sebagai hujjah. Ya, menjadikan Al-Quran sebagai hujjah. Menjadikan Al-Quran sebagai apa namanya? Menjadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kita, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, menjadikan Al-Quran sebagai standar baik buruk, menjadikan Al-Quran sebagai untuk menilai sesuatu. Itu adalah bentuk ijlalan lil Quran, bentuk pengagungan, bentuk memuliakan Al-Quran. Wa ayakuna masunan andani il iktisad. Kemudian di antara bentuk pengagungan Al-Quran yang berikutnya adalah masunan andani il-iktisad, menjaga Al-Quran ini jangan sampai dijadikan apa namanya dijadikan untuk mendapatkan sesuatu yang rendahan. Dani itu kan rendah, ya. Al-iktisab, usaha-usaha yang rendahan. Ya. Contohnya adalah menjadikan Al-Quran untuk mengumpulkan apa? Untuk mengumpulkan apa? Untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Menjadikan Al-Quran untuk menjadi apa? Ma'isyah. Ya. Termasuk juga menjadikan hafalan Al-Quran sebagai ajang mencari beasiswa. Ini kemarin yang sudah kita singgung. Itu kan dalil iktisab itu. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Al-Quran dihafal bukan untuk mencari beasiswa. Al-Quran diturunkan bukan untuk mencari penghidupan. Al-Quran diturunkan, dihafal, dibaca bukan untuk mengumpulkan amplop. Maka nanti ada bahasan tentang apa namanya mengambil upah terhadap pengajaran Al-Quran. Itu bagaimana hukumnya? Ya, ini nanti perlu dirinci di sana nanti babnya, ya. Tetapi yang paling dasar adalah kaidah pokoknya adalah jangan sampai menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai ladang untuk mendapatkan atau usaha-usaha untuk mendapatkan yang sifatnya adalah adani. Ya, sifatnya adalah keduniaan. Ya, hanya untuk mendapatkan sertifikat telah menghafal. Sertifikat itu nanti digunakan untuk apa? Ya, barangkali ada peluang beasiswa. Barangkali ada peluang apalah gitu, ya. Atau untuk menunjukkan kepada calon mertua bahwa saya sudah pernah menghafal Al-Quran. Ya. Siapa? Gak ada ya. Sesuatu yang dengan Al-Quran itu kan harusnya orang itu menjadi mulia, ya. Dengan Al-Quran itu seharusnya orang menjadi mulia. Dan dengan Al-Quran itu mestinya orang tidak khawatir, tidak takut, ya. Itu poin dasarnya. Kemudian syarifan nafs, ya, menampilkan atau mempunyai jiwa-jiwa yang terpuji, ya. Ya, hatinya dijaga, sikapnya dijaga. Mutaraffi'an 'alal jababirah wal jufah min ahli dunya. Mutaraffi'an 'alal jababirati, yaitu ya ini penting nih. Ahlul Quran, hamilul Quran, ya, tidak boleh rendah diri, merendahkan diri di hadapan siapa? Alal jababirah,
di hadapan orang-orang yang angkuh, di hadapan orang-orang yang sombong. Ya. Nanti ada qaul para ulama yang jangan sampai menjadikan Al-Quran itu rendah di hadapan para penguasa, di hadapan para orang kaya. Ya. Kita punya Al-Quran, kita punya hafalan Al-Quran. Jangan sampai dengan hafalan Al-Quran itu kemudian kita munduk-munduk, ya, nunduk di hadapan para penguasa, di hadapan para orang kaya. Sehingga nanti dampaknya adalah orang akan menganggap nggak ada manfaatnya orang menghafal Quran itu. Dan sekarang banyak orang yang memahami atau orang yang mempunyai pandangan bahwa menghafal Al-Quran itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan itu digaungkan, ya, digaungkan oleh banyak orang di sini, oleh pelajar Islam juga, dari kampus Islam juga. Ya sedikit banyak dia bersentuhan dengan Al-Quran, tapi kemudian dengan entengnya mengatakan menghafal Al-Quran itu tidak memberi manfaat apa-apa. Kemudian wal jufah an ahli dunya, ya. Jufah itu apa? Jufah itu adalah bentuk jamak dari jafid, ya. Jafi. Itu maksudnya itu apa? Ya. Jafun itu kan ya kering, ya, lepas, ya. Lepas dari ahli dunia. Maksudnya ahlul Quran itu jangan sampai ikut larut terhadap orang-orang yang membanggakan dunia. Karena orang sombong itu, orang yang punya sifat sombong pasti akan membanggakan apa yang dia miliki, betul kan? Ya kan? Orang itu kan yang disombongkan apanya? Ya, ana aktsaru mala wa walada. Ya kan? Ana aktsaru mala wa walada. Yang pertama kali disombongkan itu adalah ana aktsaru mala wa walada. Ya, harta. Kemudian walad. Ya, walad itu karena pada saat itu anak keturunan itu menjadi satu kebanggaan. Jadi dengan jumlah followers. Jadi banyaknya pengikut, banyaknya massa, banyaknya orang yang mengikuti dia itu menjadi satu standar kemuliaan. Ya, maka semakin semakin banyak harta, semakin banyak banyak followernya, hati-hati. Karena potensi untuk sombongnya lebih banyak. Bukan berarti kemudian orang nggak punya harta nggak bisa sombong. Penyakit sombong itu bisa kemana saja. Tetapi yang dominan dari sombong itu adalah harta, kemudian apa? Kemudian adalah banyaknya pengikut. Ya kan kalau punya harta sekarang bisa membeli saja. Ya. Kalau kata orang Jawa itu kan bukan kata orang Jawa, maksudnya ada satu istilah, ya, ada satu qaul yang menarik, al-insan abdul ihsan. Kalau orang Jawa bilang di pangku mati. Orang itu kalau sudah diguyur uang udah diem, ya kan, dikasih uang apalagi lagi butuh-butuhnya, itu kira-kira akan ikut siapa? Akan ikut yang ngasih uang, kan gitu. Jadi beli followers itu gampang. Cari pengikut tuh selama punya uang, ya, selama punya uang itu wis kumpulin massa, kasih makan, kasih baju, selesai. Ya kan? Sudah selesai. Itu. Maka kemudian ahlul Quran itu harus lepas daripada itu semuanya. Ya. Karena orang yang sombong itu dari situ, ya.
membanggakan harta, membanggakan keturunan, ya. Itu semua nanti akan apa? Mendapatkan posisi atau mendapatkan jabatan. Mutawadhi'an lis-shalihin. Sebaliknya ahlul Quran, hamilul Quran mutawadhi'an lis-shalihin. Di hadapan orang-orang soleh dia berendah diri. Kalau di hadapan orang-orang yang akoh mutarafi'an. Jadi tidak boleh kemudian kita merendahkan diri. Tapi di hadapan orang soleh itu mutawadhi'an, bersikap tawadhu. Di hadapan siapa saja? Ahlul khair wal masakin, orang yang memang dikenal baik, kebaikannya lebih banyak. Dan juga di hadapan orang-orang masakin. Di hadapan orang-orang masakin. Kenapa? Jangan sampai kita menyakiti perasaan orang-orang perasaan orang-orang miskin. Apa gunanya menyombongkan di hadapan orang miskin? Gak ada gunanya sama sekali. Gak ada gunanya. Sombong itu gak ada gunanya di hadapan orang miskin maupun di hadapan orang kaya. Wa ayyakuna mutakhashsyi'an, ya, senantiasa untuk khusyuk. Dza sakinatin wa waqar, ya, dia bersikap tenang, ya, tumakninah, ya, tidak gerusak-gerusu, kemudian tidak temperamen. Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya ma'syarul qurra, wahai para qurra, irfa'u ru'usakum, ya, angkat kepala kalian. Maksudnya apa? Menunjukkan penghormatan. Artinya di sini sebetulnya kita itu diajarkan untuk itu tadi. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an anzilan nasa manazilahum. Menempatkan manusia itu pada makomnya masing-masing. Makomnya ahlul ilmi, makomnya para sholih, makomnya penguasa, makomnya orang yang punya kedudukan dan seterusnya, itu di tempat yang punya sendiri-sendiri gitu. Tidak disamakan. Maka penghormatan, kita harus menghormati, ya. Menghormati itu standarnya apa? Standarnya adalah bagaimana Al-Quran berbicara kepada orang soleh. Sifat-sifatnya bagaimana dan seterusnya. Faqad wadhaha lakumut thariq. Kalian itu wahai para qurra sudah tahu, sudah jelas. Wadhaha lakumut thariq, tahu jalan yang baik, jalan yang buruk, ya. Mana yang benar, mana yang salah. Wastabiqul khairat. Maka yang berikutnya apa? Wastabiqul khairat. Ya. Ketika ada kebaikan-kebaikan saling kompetitif, ya. Kompetitif dalam dalam kebaikan yang sifatnya adalah fairness, secara fair. Ya. Jadi secara fair. Wala takunu ayalan 'alan nas, dan jangan jadi ayal, beban bagi manusia yang lain. Maksudnya apa? Ketika kita bicara tentang kehidupan, kebutuhan sehari-hari, jangan sampai kemudian menjadikan beban. Manusia itu pasti punya tingkat kesulitan masing-masing. Ya. Dalam belajar pun, ya, meskipun kita makannya sama, tidurnya sama, air yang kita gunakan sumbernya satu, ya, selimutnya ada, kasurnya sama lah. Tapi pastikan kita punya kesulitan-kesulitan sendiri-sendiri.
Yang ini adalah gambaran di mana nanti kita akan hidup begitu kita sudah selesai dari pondok. Ya. Karena di masyarakat itu kan pasti punya, kita akan mengalami ada orang yang kesulitan di ini, tapi diberikan kemudahan di posisi ini. Ya, ada orang yang kemudian diberikan kesulitan di sini, punya kemudahan di posisi seperti ini. Jadi tidak semuanya, ya, tidak semuanya itu ada kesulitan terus, tidak. Pasti ada kemudahan-kemudahan yang lainnya. Demikian juga dalam menghadapi dinamika kehidupan ini, maka ahlul Quran itu jangan menjadi beban bagi manusia yang lain. Tapi bukan berarti nanti menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah, sebagai sumber penghidupan. Ya, nanti ada rincian. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal. Abdullah bin Mas'ud itu kan salah satu apa ya? eh, master Al-Quran, ahlul Quran. Ya. Suhunya para ahlul Quran. Yang bagi lihamilil Quran, hendaklah para pengemban Al-Quran itu ayyu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Dikenali identitasnya kapan itu? Pada malam hari idzan nasu naimun, ketika manusia yang lain sedang tidur. Maksudnya apa? Yu'rafu bilailihi. Ya qiyamul lail. Ya. Wa binahari idzan nasu muftirun. Ketika di siang hari manusia itu sedang berbuka, maka dia berpuasa. Wa bihusnihi idzan nasu yafrihun. Ketika manusia itu sedang ketawa-ketawa senang dengan kehidupan mereka, maka kemudian ahlul Quran itu lebih banyak melakukan apa ya? Refleksi. Sebagai bentuk bagaimana kemudian kita memahami pesan-pesan daripada Al-Quran itu. Wabi bukaihi idzan nasu yadhakun, ketika manusia itu tertawa terbahak-bahak, mendapatkan kesenangan dunia, mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Karena ahlul Quran itu yang menjadikan dia tertawa, yang menjadikan dia sedih, nangis, itu bukan karena urusan dunia. Karena apa? Ya karena kita memahami pesan dari Al-Quran. Wa bisamtihi idzan nasu yakhudun. Ya. Ketika manusia berbicara banyak ngalor ngidul, yakhudun, maka dia lebih banyak diam. Wa bi khushu'i idzan nasu yakhtalun. Ya. Ketika manusia banyak yang menyombongkan, bersifat angkuh, maka dia ya bersikap apa? Khusyuk, tawadhu. Wa anil Hasan, Hasan siapa ya? Wa ibnu Abil Hasan Yasar, Maula Sabit ibn Sabit, Maula Zaid ibn Sabit, ya, maulanya Zaid ibn Sabit, rahimahullah taala, beliau mengatakan, inna man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, ra'al Qur'ana, mereka melihat Al-Quran itu rasail mirab, ya, mirabbihim, rasail mirabbihim, sebagai sebuah kumpulan surat-surat dari Tuhan. Ya. Kalau kita dikirimi surat, itu pasti diapain? Dibaca kan? Setelah dibaca diapain? Kan dipahami pesannya kan? Ini suratnya untuk apa? Ya, isinya apa? Kan gitu. Maka ini pesan penting sekali, ya. Generasi sebelum kita, ya, para salafun sholih itu menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Rasail mir rabbihim. Kumpulan surat. Yang namanya surat itu kan dibaca. Dibaca, dipahami pesannya apa. Kan gitu. Dibaca saja tanpa dipahami pesan, berfungsi nggak surat itu? Enggak kan?
kalian dikirimi surat dari keluarga kalian. Ya kalau sekarang suratnya sudah canggih ya, lewat WA atau lewat apa gitu. Kalau dulu kan masih manual gitu. Itu pasti dibaca kan? Ini apa? Pesannya apa? Kan gitu. Kan nggak mungkin sekedar baca. Oh ya udah. Kalau kalau kita ya, kalau kita kemudian ya, kita sebagai orang tua ngirimi WA kepada anak ya misalkan uangnya sudah habis atau belum gitu. Masa iya kita baca aja uangnya sudah habis atau belum? Ya, pasti jawaban kita sudah ya kan. Kenapa kita bisa menjawab? Karena paham pesan ya. Jadi orang itu bisa menjawab itu ya karena kita paham pesan itu. Sehingga kemudian apa? Ya melakukan langkah selanjutnya kan gitu. Terhadap Al-Qur'an begitu ya. Al-Quran itu surat dari Allah Subhanahu wa taala, kita baca, kita pahami. Maksudnya apa? Pesan yang tidak disampaikan itu apa? Kan gitu. Makanya kemudian fakunu yatadabbarunaha billail. Maka jadilah orang-orang yang mentadaburi di malam hari. Apa sih makna tadabur itu? Hmm? Tadabur itu apa? Apa makna tadabur? Merenungkan. Ya. At-tadabbur yadullu ala akhir syai'. Ya. At-tadabbur yadullu ala akhir syai'. Al-Imam Al-Baghawi beliau mengatakan at-tadabbur huwa an-nadhar fi akhiril umur wa duburi kulli syai' akhiruhu. Perhatikan di sini. An-nadhar fi akhiril umur. Yang namanya orang tadabur. Tadabur itu adalah melakukan perenungan, melakukan refleksi ya, terhadap apa? Terhadap pesan-pesan yang ada dari kalimat itu kan. Ya. Syekh Nasiruddin Sa'di beliau menjelaskan at-tadabbur huwa ta'ammul fi ma'anihi. At-ta'ammul fi ma'anihi. Mengeksplorasi ya, memfokuskan, mengeksplorasi fi ma'anihi, makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'an wa tahdiqil fikri fihi ya, kemudian melakukan apa namanya? Yaitu tadi eksplorasi ya, digali secara dalam ya. Wa mabadi'ihi wa awaqibihi wa luzumi dzalik. Ya, baru kemudian setelah kita mentadaburi itu, maka kita ada usaha untuk luzum, untuk mempraktekannya gitu, mengamalkannya. Maka eh, unsur tadabur itu adalah nazar wa ta'amul. Nazar wa ta'amul yang melibatkan apa? Yang melibatkan nazaru wa tafakkur ghayatihi ya, fi ghayatihi wa maqasidihi. Yaitu melakukan perenungan, melakukan refleksi. Yang ini harus melibatkan dua unsur, yaitu apa? Melibatkan unsur akal dan melibatkan unsur hati. At-tafakkur itu kan memerlukan apa namanya? Zahnun. Ya. Supaya kita bisa memahami apa yang menjadi tujuan daripada Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Itu makna tadabbur kan disebutnya di situ. Jadi tadabbur itu adalah silatun, penghubung antara al-fahmu atau at-tafakkur dengan al-amal. Al-Qur'an tidak akan bisa diamalkan sebelum dipahami.
Tapi memahami saja secara maknanya tanpa tadabbur itu tidak bisa diamalkan. Jadi makanya at-tadabbur sillatun bainal fahmi wal amal. Bahwa yang namanya tadabbur itu adalah jembatan penghubung antara pemahaman, yaitu memahami makna-makna letter luck-nya dengan amalan. Itu. Ya. Itu mana tadabbur. Makanya kan tujuan tertinggi Al-Qur'an itu kan ya kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Al-Quran itu diturunkan supaya ditadaburi itu sendiri. Makanya kemudian apa namanya eh, pesan Allah Subhanahu Wa Taala, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran ataukah hatinya sudah terkunci? Itu kan bicaranya tentang orang munafik. Ya orang munafik itu tidak mampu memahami pesan-pesan dari Al-Quran. Memahami isi-isi daripada Al-Quran itu. Ya. Maka naudzubillah min dzalik kalau hati kita sampai dikunci. Makanya kemudian tadabbur itu melibatkan unsur akal dan juga melibatkan unsur hati. Unsur hati maksudnya bagaimana? Kita bersihkan hati kita dari apa perkara-perkara rendahan, perkara-perkara yang maksiat. Bersihkan hati dari sifat iri, bersihkan hati dari sifat apalagi sombong, dibersihkan hati dari sifat apalagi tamak, ya, sifat apalagi sifat-sifat yang buruk. Sebab kalau ini orang itu masih hatinya itu masih dengki, iri, sombong, terus apa lagi? Hasad, apalagi bakhil. Ini Al-Quran sulit masuk ke dalam jiwanya. Sulit apa namanya? Untuk kemudian dia mampu mentadaburi Al-Quran. Wa 'anil fudail masih ada ya. Wa yunfidzunaha bin nahar. Kemudian dia mengamalkan di siang hari. Ya. Yaitu tadi berarti kan setelah ditadaburi di malam hari, di siang hari baru diamalkan. Ya, makanya tadi yang saya bilang bahwa at-tadabbur sillatun bainal fahmi wal amal. Wa 'anil Fudail bin al-Iyad rahimahullahu taala, dari Fudail ibn Iyad, yang bagi li hamilil Quran, hendaklah bagi para pengemban Al-Quran, alla yakuna lahu hajatun ila ahadin. Jangan sampai kemudian dia menggantungkan hidupnya, ya, menggantungkan kebutuhan sehari-harinya kepada siapa? Ila ahadin, kepada salah satu ini. Siapa? Al-khulafa faman dunahu. Al-khulafa faman dunahu. Para penguasa dan level bawahnya. Ya. Dari Fudail bin Iyad juga, hamilul Quran, hamilu rayatil Islam. Para pengemban Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Itu siapa? Hamilu rayatil Islam. Mereka adalah pembawa bendera Islam. Di dalam jiwa kita, dalam diri kita, itu ada selalu yang menempel. Yaitu apa? Bendera Islam. Kalau penghafal Al-Quran punya sifat, punya akhlak yang jelek, akhlak yang apa namanya, yang tidak terpuji, yang rusak siapa? Bukan diri kita, tapi yang rusak adalah Islamnya. Betapa banyak sekarang orang kemudian orang melakukan, ya, kita lihat saja betapa banyak orang yang dikenal ustadz kemudian melakukan satu tindakan yang tidak senonoh. Maka yang dihujat apanya? Islamnya. Ya.
Sampai segitunya gitu loh. Kalau kita lihat sampai ada orang itu ada yang komentar, lihat tuh Islam. Padahal yang melakukan adalah orangnya. Tapi yang kena getahnya itu adalah ajaran yang suci, ajaran yang mulia. Maka jangan sampai kita itu kemudian para pengemban Al-Quran, para penghafal Al-Quran melakukan satu tindakan-tindakan yang merugikan Islam itu sendiri. Karena kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, di dalam diri kita itu ada Al-Quran. Itulah makna royatul Islam. Ada bendera yang kita bawa, bendera yang harus kita tegakkan, yang harus kita jaga, supaya tetap berkibar, supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau kita melihat bendera yang berkibar, pasti orang senang atau tidak? Senang. Tapi kalau kita membawa bendera, tapi bendera itu tidak berkibar, ya tidak senang. Ya. Orang itu akan senang ketika bendera berkibar. Ya. Makanya kemudian supaya bendera Islam itu berkibar, ya kita bawa dengan sebaik-baiknya. Yaitu apa? La yambaghi lahu ayyalhuwa ma'aman yalhu. Oleh karena itu jangan sampai para penghafal Al-Quran, para pengemban Al-Quran melakukan satu perbuatan yang sia-sia. Wala yashu man yashu. Tidak melupakan sebagaimana orang lupa. Lupa tidak murojaah, lupa tidak membuka Al-Quran dan seterusnya. Wala yalhu man yalhu. Ya. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang nirfaidah. Perbuatan-perbuatan yang tidak membawa kebaikan sama sekali. Ya. Misal, ada permainan, game. Game itu hukum asalnya apa? Kan itu kan perbuatan yang mubah saja. Tapi ketika itu tidak membawa faedah bagi orang muslim itu kan harusnya bisa menilai, ya, dalam konteks diri kita itu kita bisa menilai ini membawa faedah atau tidak. Maksudnya apa? Membawa nilai kebaikan atau tidak. Ya. Bukan manfaat dalam konteks kesenangan, ya. Tapi konteksnya adalah ada nggak yang menjadikan kita itu lebih semangat lagi? Ada menumbuhkan nasyat atau tidak? Menumbuhkan kedisiplinan, menumbuhkan apa namanya, menumbuhkan sikap-sikap yang disiplin, sikap-sikap yang apa namanya nasyat, yang integritas, yang kemudian rajin atau tidak. Kalau kita pahami pesan Rasulullah SAW itu adalah min husnil islami min husnil islamil mar'i tarkuhu mala, yakni orang itu dilihat dari bagaimana dia melakukan sebuah perbuatan. Apakah perbuatan itu memberikan manfaat, ya, maksudnya memberikan kebaikan atau tidak. Manfaat di sini adalah manfaat secara syar'i, ya. Memberikan kebaikan terhadap dirinya atau tidak, menambah semangatnya untuk beribadah atau tidak, ya. Atau justru malah melupakan yang namanya aspek ibadah, waliyadzubillah, ya. Ta'ziman li haqqil Qur'an, bentuk pengagungan terhadap hak-hak Al-Quran itu sendiri. Jadi di antara hak Al-Quran yang harus kita penuhi adalah apa? Menampilkan sifat-sifat yang terpuji, akhlak-akhlak yang terpuji, ya, bersikap iffah, menjaga harga diri, ya, tidak meminta-minta, ya, bersikap sabar, punya keberanian, syaja'ah, melangkah tidak dengan cara ngawur, ya,
tanpa dipikirkan, tapi melangkah dengan penuh semangat. Ya. Kemudian apa lagi? Yang keempat adalah hikmah, yaitu dengan ilmu itu sendiri. Ya. Itu adalah hak Al-Quran itu. Ya. Jadi dikumpulkan dalam empat itu tadi. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih merenungkan kembali, lebih melakukan refleksi, kontemplasi, yaitu apa yang menjadi pesan-pesan daripada Al-Quran, sehingga kemudian kita tidak melanggar daripada hak-hak Al-Quran itu sendiri, dan kita bisa memenuhi daripada hak-hak Al-Quran itu sendiri, karena itu adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan pasal berikutnya, yaitu eh, larangan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai ma'isyah, ya. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber penghidupan. Ya. Tentu nanti ada beberapa rincian yang perlu kita pertajam dalam pasal ini. Nakhtatim bihada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.